Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyin nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Nahdlatul Watan Al-Ustaz Haji Muhammad Al-Khatmi Hafizahullah nafa'anallahu bituli hayati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan kepada beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan, ini kakak kelas Bapak Ibu. Beliau bersama Tiang bersama beliau kurang lebih 5 tahun di Kairo, Mesir, Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar Syarif. Beliau senior Tiang. Kebetulan ketika Tiang datang, beliau sudah magister, sudah S2. Jadi senior tua beliau. Oh, senior belajar. Siap. Yang hormati Al-Mukarram, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Taufiq Rahman LCMA Mata'anallahu bitul hayati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada beliau istiqomahan di dalam taufik, di dalam hidayah, sehingga terus bisa mengikuti kita. Yang dia hormati dan yang muliakan pula ada sahabat yang Al-Ustaz Hilmi Fauzi, Ketua Pemuda MPDI Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah turut membersamai para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis pada siang hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini diberikan kesempatan, diberikan taufik dan hidayah dengan langkah kaki kita hadir menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim dengan niat banyak. Apa aja niat kita hadir di sini, Bapak-bapak Ibu? Kita niat hadir di sini untuk melalui ilmu, menuntut ilmu. Hadir pula kita di sini dengan niat silaturahim, saling bermuajahah, ketemu dengan para guru-guru, bertemu dengan tetangga-tetangga kita, bersilaturahim. Niat kita pula di sini untuk berkumpul di dalam kegiatan yang baik. Jadi harus dikumpulkan niat-niat yang baik itu, harus ditanam, Bapak-bapak Ibu. Kalau kata para ulama, kecil unsur kita di dunia. Jadi di majelis taklim yang seperti ini harus perbanyak niat-niat yang baik. Karena kekhususan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah kasih keistimewaan. Salah satu dari berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan adalah kita sebagai umatnya Rasul dapat mendapatkan ganjaran pahala, melipat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali kegiatan. Caranya apa? Perbanyak niat. Di bawah niat lillahi. Jadi perbanyak niat kita, Bapak Ibu, kalau berkesempatan hadir bermajlis seperti ini, sehingga terus menerus insya Allah dengan semakin banyak niat baik kita, semakin banyak pula rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di mau masuk pertengahan bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang, Bapak-bapak, ibu-ibu? Tanggal berapa Rajab? 8. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi, kurang dari 2 bulan lagi, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan menyambut akan kedatangan tamu yang mulia. Kedatangan tamu yang kedatangannya sudah kita nanti-nantikan sepanjang tahun. Tamu bulan suci, kurang dari 2 bulan tamu mulia tersebut akan datang kepada kita. Maka apa yang perlu kita persiapkan, Bapak Ibu, di dalam menyambut bulan yang mulia yang akan datang kepada kita? Dari berbagai macam anjuran para ulama di dalam kita menyambut bulan yang mulia, bulan termulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bulan suci Ramadan. Salah satu caranya adalah dengan taharatun nafs, dengan membersihkan pikiran dan hati kita. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, muallif Ihya Ulumuddin, salah satu kitab yang menjadi rujukan para ulama. Beliau di dalam kitabnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, menyampaikan al-wazifatul ula tabyiinu taharatun nafs an wadha'il al-akhlaq wa madmun al-awsaf wal ilmu ibadatul qalb wa salatus sirr wa qurbatul batin ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa salah satu modal kita sebagai mukmin, sebagai muslim, apalagi lebih-lebih kalau kita menyambut bulan yang mulia, bulan suci Ramadan,
Tidak terasa bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar lagi tidur bangun udah sabar. Kerja, tidur, bangun, berkegiatan, tiba-tiba Ramadan datang. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Kalau kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Abdul Hamid Al-Ghazali beliau sampaikan bahwa taqdimu taharatul nas. Taqdimu taharatul nas. Yang utama yang perlu kita persiapkan adalah kesucian hati kita, kebersihan hati kita di dalam menyambut hal-hal yang baik, di dalam melakukan kegiatan yang baik, apalagi terlebih kegiatan yang menyambut tuntunan-tuntunan agama, menyambut kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kegiatan-kegiatan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan. Salah satu dari karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah bulan suci Ramadan. Maka mari kita sambut bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pesan untuk tiang itu semua, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Kita sambut dengan taharatul nas, kita sambut dengan taharatul qalb, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Bapak Ibu di dalam melanjutkan pesan beliau, taqdimu taharatul nas, kita bersihkan hati kita sucikan jiwa kita dari apa? Amrodil akhlak, dari perbuatan-perbuatan, dari akhlak-akhlak yang tercela. Kalau di dalam kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan, harus dengan pembuktian. Bapak-bapak, ibu-ibu, senang nggak mau datang bulan Ramadan? Senang mau datang bulan Ramadan? Apa bukti senangnya? Coba bukti senangnya bapak-bapak, ibu-ibu, bulan suci Ramadan mau datang, buktinya apa? Kalau namanya senang, kalau namanya suka, kalau namanya cinta, harus punya bukti. Kalau nggak ada buktinya, cinta dan senang omong kosong. Begitu juga kalau kita bilang senang bulan Ramadan mau datang kepada kita, maka harus ada buktinya. Apa buktinya? Mari bersama-sama kita berikhtiar untuk di dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita berazam berniat, ya Allah, bulan Ramadan mau datang kepada kita, kepada kami, maka bentuk kesukacitaan kami, bentuk kegembiraan kami mohon kepada berikan taufik dan hidayah, agar di dalam menyambut bulan yang mulia kami sambut dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Amrodil akhlak, dari sifat-sifat, dari perbuatan-perbuatan tercela. Perbuatan tercela Razalil akhlak itu seperti apa? Bagian-bagian dari kibir, dari sombong, kibir, ujub, ghibah, namimah, apalagi adu domba, terus tidak senang apabila saudara atau muslim lain mendapatkan nikmat. Maka penyakit-penyakit hati tersebut kita berikhtiar, kita minta taufik dan hidayah Allah agar Allah keluarkan itu dari hati kita. Karena kalau hati sudah bersih, apalagi di dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam khairun min alfi syahr. Di antara malam-malam di malam bulan suci Ramadan, Allah taruh salah satu dari malam-malam tersebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka
di dalam kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan harus kita modal, harus kita buktikan dengan hati yang bersih. Kita minta nih bapak-bapak ibu-ibu berharap berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk masyarakat kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Karena kalau kita mendoakan orang lain, maka doa tersebut akan balik kepada kita. Kita berdoa Allah, mudah-mudahan Engkau berikan taufik dan hidayah agar di dalam menyambut bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan, Engkau anugerahkan kami dengan hati yang bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa dari sekian banyak definisi ilmu, dari sekian banyak pengertian ilmu, dari sekian banyak penjelasan utama para ulama tentang apa itu ilmu, Imam Ghazali bilang al-ilmu ibadatul qalb. Yang dinamakan ilmu itu adalah ibadahnya hati. Kenapa beliau bilang ilmu itu ilmu yang inti, ilmu yang membawa manfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengertian menurut beliau apa itu ilmu adalah ibadahnya hati. Kenapa kok hati? Apa yang membuat beliau bilang bahwa ilmu itu adalah ibadahnya hati? Karena ternyata setelah kita belajar, diajarkan oleh para tuan guru, para ulama, para asatidzah kita, oh ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati menjadi bagian yang terpenting di dalam diri kita. Rasul yang mulia, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha al-jasad kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh." Ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kalian ada sepotong daging, yang mana apabila sepotong daging ini sholah, apabila sepotong daging ini bagus, sepotong daging ini baik, maka seluruh anggota badan kalian yang lain akan baik. Dipimpin segala bentuk gerak-gerik kita oleh sepotong daging ini. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau sepotong daging ini rusak, sepotong daging ini jelek, sepotong daging ini tidak baik, maka seluruh gerak-gerik, seluruh perbuatan yang diperbuat oleh anggota badan yang lain akan berubah. Apa itu? Adalah hati. Kata Nabi, sepotong daging itu adalah hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama di antara sekian muqaddimah, di antara sekian pembukaan kitab-kitab mulia mereka yang mereka taat dan mereka susun lillahi ta'ala, sering sekali kita jumpai di bab-bab awal pembahasan kitab tentang urusan ini. Kalau tidak urusan niat, urusan hati. Kalau tidak urusan hati, urusan niat. Terus menjadi mukadimah pembukaan kitab-kitab para ulama. Karena dua hal ini yang terpenting dalam Al-Quran, apalagi di dalam Quran, di dalam bentuk ini. Jadi kalau sudah lurus niatnya, kalau kata para ulama kan, idza hasunatun niyyah hasunatul aqwa min Allah Subhanahu.
Kalau sudah sholat niatnya, sudah baik niatnya, sudah sempurna niatnya, maka kita akan mampu melihat bahwa karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu banyak. Itu baik. Semua pemberian Allah, semua pada ada takdir Allah, kita melihatnya, Allah karuniakan kita dapat melihat bahwa semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan baik-baik. Jadi kalau sudah niatnya bagus, niatnya sholat dengan hati yang baik, dengan hati yang bagus, apalagi menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari kita akan menyambutnya, insya Allah Allah Ta'ala akan karuniakan kepada kita bulan suci Ramadan yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Mau bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan suci Ramadan kali ini dijadikan Allah Ramadan terbaik bagi kita. Dari segala macam Ramadan yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui, ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun melewati bulan-bulan suci Ramadan. Kita berharap ya Allah, mudah-mudahan tahun ini Engkau karuniakan kami bulan suci Ramadan yang terbaik. Dengan itu tadi kita tahu bagaimana cara kita membuktikan kepada Allah. Kalau kita bilang, ya Allah, kami gembira, kami senang menyambut bulan yang mulia, dibuktikan dengan apa? Karena cinta terus pembuktian. Kita bilang kita suka, kita senang, Ramadan akan datang mengakhiri kita. Pembuktiannya apa? Kita sambut Ramadan dengan kesiapan hati dan pikiran kita. Siap bapak-bapak, ibu-ibu? Harus siap, karena sebentar lagi nggak akan terasa Rajab, Sya'ban masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, diberikan kita keteguhan, keistiqomahan untuk membersihkan hati kita, untuk membetulkan niat kita, terlebih-lebih di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Itu sedikit yang saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu, tapi itu yang berharap khususnya untuk diri yang pribadi dan untuk semua, pesan yang sedikit ini dapat bermanfaat, dapat dibawa pulang, dapat diamalkan, bahwa harus kita mempersiapkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, tadi pembuka kita buka dengan doa, dengan fatihah, dengan sholat yang kita akhiri dengan doa. Tapi dia berharap agar doanya dipimpin oleh Tuan Guru Haji Muhammad Lalu Taufiq Rahman, biar lebih afdal begitu. Akhirul kalam, bapak ibu, mudah-mudahan majelis kita berkah, majelis kita diberikan maghfirah, diberikan berkat majelis kita ini, majelis ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kasih sayang